Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Never Fariski dengan nomor BP 2313010. Bila saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah materi konstruksi peralatan. Untuk yang pertama itu pengertian logam dan struktur kristal logam. Yang mana logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, penghantar panas, mengkilap, serta umumnya mempunyai titik leleh yang tinggi. Kemudian struktur kristalnya, yang mana material yang digunakan yang ditanya itu platina, besi, emas, baja, perak, dan titanium. Yang mana platina itu adalah termasuk jenis logam non ferrous, yang mana struktur kristalnya itu FCC. Kemudian besi itu ferrous, kemudian struktur kristalnya itu BCC. Kemudian emas itu jenis logamnya itu non ferrous, yang mana struktur kristalnya itu FCC. Kemudian baja itu jenis logamnya adalah non ferrous, yang mana struktur kristalnya itu FCC. Kemudian perak adalah jenis logamnya ferrous, yang mana struktur kristalnya itu BCC. Kemudian titanium itu jenis logamnya adalah non ferrous, ferrous, yang mana struktur kristalnya itu adalah BCC. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan pengujian kekerasan, cara kerjanya, pembebanan, dan gaya yang dikasih, dan keuntungan menggunakannya. Untuk yang pertama itu pengujian Rockwell. Pengujian ini tergantung dari kedalaman yang dihasilkan dari dua tahap pembebanan, yaitu gaya minor dan major. Besarnya bergantung skala kekerasan yang digunakan. Kemudian gaya minor digunakan pertama dan menjadi basic atau dasar pengujian atau posisi yang stabil untuk melakukan pengujian. Kemudian lakukan pemberian gaya utama. Kemudian yang selanjutnya yaitu selama pengujian benda diuji tidak boleh bergerak. Lalu setelah itu gaya utama dihilangkan dan dial gauge pada alat akan menunjukkan harga kekerasan dari Rockwell. Kemudian seluruh operasi pengujian memerlukan waktu itu 5-30 detik. Kemudian kelebihan dari pengujian logam dengan metode Rockwell yaitu dapat digunakan untuk bahan yang sangat keras, dapat dipakai untuk batu gerinda sampai plastik, kemudian cocok untuk semua material keras dan lunak. Kemudian pengujian Brinell. Penekanan menggunakan bola baja pada permukaan benda kerja datar dengan gaya yang konstan. Kemudian cara kerja Brinell yaitu yang pertama itu dapat menguji benda uji yang mempunyai permukaan radius kurang dari 1 inci. Kemudian permukaan benda uji harus sebidang, jika tidak sebidang maka bidang yang satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 20. Kemudian pengujian dilakukan pada batas temperatur 0-100 Celcius. Jika diperlukan dilakukan pengujian di bawah temperatur yang terkendali, maka dilakukan pada temperatur 20-27 Celcius pada daerah tropis. Kemudian selama penekanan bola ke permukaan benda uji tidak boleh terjadi beban kejut dan getaran sampai gaya yang ditentukan tercapai. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang mewakilkan, maka permukaan benda uji harus mulus dan tidak dapat karat atau material asing. Kemudian benda uji letakkan pada landasan yang stabil. Kemudian yang ketiga itu metode Vickers. Metode Vickers berdasarkan pada penekanan oleh suatu gaya tekan tertentu oleh sebuah indentor berupa piramid diamond terbalik dengan sudut puncak 136 derajat ke permukaan logam yang akan diuji kekerasannya, di mana permukaan logam yang diuji ini harus rata dan bersih. Kemudian untuk yang ketiga itu prinsip pengujian tarik dan data yang diperoleh melalui uji tarik. Pengujian tarik yaitu pengujian yang dilakukan pada material dengan memberikan gaya penarikan dengan kecepatan konstan yang lambat sampai material putus. Kekuatan tarik dihitung dari gaya tarik maksimum yang dicapai, Fm, dan luas penampang spesimen pada awal pengujian. Data yang diperoleh yaitu pada uji tarik yaitu kuat tarik, batas luluh, perpanjangan, reduksi penampang, dan modulus elastisitas. Kemudian untuk yang empat itu apa yang dimaksud dengan uji impact, faktornya dan analisanya. Uji impact adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kegetasan atau keulatan suatu bahan spesimen yang akan diuji dengan cara pembebanan secara tiba-tiba terhadap benda yang akan diuji secara statik. Faktor yang mempengaruhi ketangguhan material terhadap uji impact yaitu yang pertama itu takikan, yang mana takikan setengah yang termasuk itu adalah takikan setengah lingkaran, yaitu energi impact besar per statik. Faktor yang mempengaruhi ketangguhan material terhadap uji impact yaitu yang pertama itu takikan, yang mana takikan yang termasuk itu adalah takikan setengah lingkaran, yaitu energi impact besar, perputaran lebih sulit. Kemudian yang kedua itu takikan segitiga, energi impact kecil, perputarannya lebih mudah. Untuk yang kedua itu adalah temperatur. Temperatur semakin rendah semakin getas, sedangkan temperatur semakin tinggi maka akan semakin ulen. Kemudian yang ketiga itu laju regangan atau pembebanan. Semakin tinggi laju atau pembebanan, semakin getas pula
Semakin getas, semakin kecil pula laju atau pembebanannya, semakin ulet. Kemudian analisa perpatahan. Yang pertama itu adalah perpatahan berserat atau ulat. Perpatahan berserat ini terjadi karena mekanisme pergeseran bidang kristal atau duktil. Kemudian permukaan berserat yang menyerap cahaya, kemudian terjadi penyerapan energi. Kedua itu perpatahan granular atau getas, yang mana tidak disertai deformasi plastik dan juga penjalaran letak lebih cepat. Yang ketiga itu perpatahan campuran. Kombinasi perpatahan serat dan granular yaitu terjadi perubahan jenis patahan terhadap temperatur pada suhu tinggi material duktil, suhu rendah brittle. Kemudian untuk yang kelima yaitu adalah prinsip dye penetration testing dan prosedurnya. Yang mana dye penetration itu berdasarkan prinsip pergerakan kapiler atau kapilaritas. Prosedur dye penetration testing adalah yang pertama itu permukaan benda uji dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian penetran disemprotkan ke permukaan benda uji dan diperlukan waktu bagi penetran untuk meresap dalam. Kemudian bekas penetran yang ada di permukaan dibersihkan. Lalu baru disemprotkan developer untuk membantu mengangkat penetran terangkat ke atas. Kemudian pada permukaan benda uji akan terdapat hasil pengujian yang terbentuk pada lapisan permukaan developer. Kemudian setelah itu permukaan benda uji dibersihkan kembali dari sisa developer dan jejak penetran. Kemudian untuk yang keenam yaitu prosedur dan analisis metalografi. Prosedur pengujian metalografi yang sesuai dengan standar ASTM seperti ASTM E3 dan ASTM E407. Untuk yang pertama itu pengambilan sampel potong sampel dari material uji menggunakan teknik pemotongan yang tidak menimbulkan panas berlebih atau perubahan suhu mikro. Kemudian yang kedua itu mounting atau pemasangan. Jika diperlukan, pasang sampel dalam resin untuk mempermudah penanganan. Kemudian yang ketiga itu pengamplasan. Lakukan pengamplasan bertahap mulai dari kertas amplas kasar hingga kertas amplas halus. Pastikan permukaan menjadi rata dan bebas dari goresan besar. Kemudian yang keempat itu polishing. Poles sampel menggunakan lap polishing atau bahan abrasif seperti alumina atau silika kolodial. Yang kelima itu adalah etching atau pelarutan kimia. Etch sampel menggunakan larutan asam atau basa sesuai standar ASTM E407. Larutan etching yang umum digunakan meliputi larutan yaitu asam nitrat dalam alkohol untuk baja. Kemudian yang keenam itu pengamatan mikrostruktur. Tempatkan sampel di bawah mikroskop metalografi. Observasi dilakukan pada pembesaran sesuai untuk mengamati struktur butir, pasaran inklusi. Kemudian yang ketujuh itu dokumentasi hasil ambil foto struktur mikro untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Kemudian yang ke-8 itu analisis hasil interpretasikan hasil pengamatan berdasarkan jenis material dan proses yang dialaminya. Kemudian analisa mikrostruktur. Yang pertama itu adalah mikrostruktur terbentuk dari beberapa butiran yang terpisah oleh batasan butir. Kemudian yang kedua itu mikrostruktur dapat dilihat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 sampai 500 kali. Yang ketiga itu terdapat 4 parameter yang dapat dilihat. Yang pertama itu keberadaan fasa material. A. Ferrit. Yang kedua itu cemented. Yang ketiga itu adalah perlit. Kemudian yang kedua, presentasi setiap fasa. Yang pertama itu baja hypoeutectoid yang memiliki kandungan karbon. Yang kedua itu baja eutectoid menyatakan baja dengan kandungan karbon 0,8 dan hanya memiliki fasa perlit. Yang ketiga itu baja hypereutectoid memiliki kandungan karbon 0,8% sampai 2% sehingga memiliki fasa perlit dan cemented. Semakin banyak fasa cemented semakin keras baja tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran butir. Ukuran butir sangat mempengaruhi sifat mekanik material, khususnya baja. Kemudian keempat itu distribusi fasa. Metode